Satukan hati menuju kelungkung masyarakat sejahtera. Ini lagu semangat kita. Saling membantu, saling tersenyum dengan penuh hati kita. Jadi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh dinas terkait, ternyata dampak daripada COVID-19 ini walaupun baru menyentuh di bulan keempat, di awal bulan, ternyata dampaknya luar biasa. Dan ini terbukti dari banyaknya UMKM maupun IKM kita yang terdampak, terutama kalau dilihat dari segi omsetnya. Misalnya dari segi UMKM, ya di Kabupaten Kelungkung, UMKM kita yang terdampak jelas ya dari data yang masuk itu sekitar 5.166 UMKM. Dan ini hampir semua ada yang tutup ya, ada juga terutama mengalami penurunan omset. Kemudian terkait dengan industri kecil menengah ya, ini industri kecil menengah dari 52 IKM yang kita data itu semua mengalami dampak ya, mengalami penurunan ya omset atau penurunan penjualan dan tentu penurunan produksi. Nah, dari kedua ini, dari IMKM maupun UMKM, maka dampaknya juga masuk sampai ke bagaimana tenaga kerja di Kabupaten Kelungkung itu dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Nah, tentu yang di PHK, yang dirumahkan ini tidak hanya yang bekerja di Kelungkung. Nah, jadi sampai dengan hari ini ya ada 55 desa kelurahan sudah datanya di store. Ternyata jumlah tenaga kerja yang dirumahkan itu sekitar 10.517. Kemudian jumlah tenaga kerja yang di PHK 817 orang. Totalnya adalah 11.334. Nah, dan menarik angka ini, ternyata angka tenaga kerja yang dirumahkan itu sebagian besar ada di Nusa Penida, sekitar 5.367. Nah, untuk diketahui bahwa Nusa Penida ini merupakan pulau yang baru berkembang, ya, mungkin baru maksimalnya sekitar 3 tahun, sehingga dampak ini sangat dirasakan karena sekarang ini boleh saya katakan warga Nusa Penida, terutama yang belajar berbisnis, punya villa, hotel, restoran, itu baru berinvestasi. Nah, pada saat mereka baru berinvestasi ini tiba-tiba mengalami musibah seperti ini. Nah, tentu ini akan menjadi catatan khusus bagi kita di Kabupaten Kelungkung ya, karena dampaknya akan jauh lebih kuat dibandingkan teman-teman kita yang lain. Nah, saya masih bersyukur karena di tengah-tengah turunnya perkembangan pariwisata, UMKM maupun IKM di Kabupaten Kelungkung, ternyata pemutusan tenaga kerja tidak begitu banyak ya, sekitar 817. Bahkan kalau pemutusan hubungan kerja itu justru yang paling kecil itu terjadi di Nusa Penida. Kalau dirumahkan Nusa Penida paling besar ya, kemudian kalau PHK itu Nusa Penida paling kecil. Artinya apa? Bahwa ada harapan setelah ini bangkit kembali, maka masyarakat Nusa Penida akan bisa bekerja kembali di tempat itu. Nah, kemudian dari dampak itu, ya, dari dampak PHK dan dirumahkan, ternyata juga dampaknya kuat kepada BPJS, ya, BPJS, di mana kalau saya lihat usulan daripada masyarakat kita yang beralih dari PBU ya menjadi PBI UAC dan ada yang baru juga selama 4 bulan ini menyentuh angka 1.257. Nah, tentu dari angka 1.257 ini kita memerlukan anggaran yang cukup besar. Nah, inilah masalah-masalah yang kita hadapi di Kabupaten Kelungkung. Kalau kita ingin mengetahui secara total bagaimana dampak daripada COVID-19 ini. Nah, belum lagi daripada dampak PHK, dampak IKM yang tutup, yang mengalami penurunan omset akibatnya dirumahkan pegawainya atau di PHK. Nah, justru sektor-sektor yang lain juga mengalami dampak. Ya, pertanian, ya perikanan,
ya peternakan, semua. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kelungkung, ya. Jadi walaupun mungkin kita minta data bertahap, ya, minta data untuk kepentingan dari Kementerian Sosial, minta misalnya 100, minta 20 dan lain sebagainya. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa iri, ya kenapa saya tidak ditangani. Nah, pada intinya semua akan ditangani tetapi menggunakan sumber dana yang berbeda-beda. Ada yang PKH, ada BPNT, ya, dari Kementerian Sosial, ya, ada nanti kartu prakerja juga. Nah, khusus untuk kartu prakerja, saya minta kepada masyarakat Kelungkung yang mengalami PHK atau yang belum bekerja, silakan, aplikasinya sudah disiapkan, silakan diinput, jangan sampai sia-siakan kesempatan ini, sehingga pada saat situasi ini saudara-saudara saya bisa mendapatkan stimulus atau bantuan dari pemerintah pusat untuk nantinya apakah mengikuti pelatihan dengan biaya yang sudah disiapkan, termasuk mungkin biaya-biaya yang lainnya. Nah, itu yang saya sampaikan tentang dampak COVID-19. Sekali lagi saya minta seluruh masyarakat Kelungkung mohon bersabar, jangan buru-buru dulu, ya kenapa saya belum dapat. Yakinlah pemerintah pertama sedang menyisir anggaran, yang kedua sedang membuat data dengan baik. Nah, kemudian kami juga berusaha untuk mengambil peluang-peluang atau bantuan-bantuan yang dapat dari pusat maupun dari provinsi. Nah, sehingga pada akhirnya siapapun yang ada di Kabupaten Kelungkung ini tidak ada yang terlewatkan, terutama yang terkena dampak COVID-19. Mari kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera kita bisa lalui dan kita kembali bisa bekerja secara normal. Saya kira itu. Terima kasih.